Serie A kembali bergulir dengan rangkaian pertandingan pekan ke-29. Salah satu laga yang menjadi sorotan adalah pertemuan antara Inter dan Atalanta yang akan digelar pada Sabtu di Stadion San Siro. Pertandingan tersebut kini menjadi sangat krusial bagi posisi klasemen. Atalanta sendiri datang ke laga ini setelah mengalami kekalahan menyakitkan di Liga Champions dari Bayern Munchen. Laga Inter melawan Atalanta akan dipimpin oleh wasit Gianluca Manganiello dari seksi Pinerolo. Ia akan dibantu oleh dua asisten, Passero dan Rossi, sementara Kolu bertugas sebagai ofisial keempat. Di ruang VAR, tugas pengawasan teknologi video akan dipegang oleh Matteo Gariglio bersama Daniele Civi. Menjelang pertandingan pada 22 Maret di Stadion Artemio Franchi antara Fiorentina dan Inter, klub Fiorentina mengumumkan adanya pembatasan penjualan tiket. Dalam pernyataannya, klub berjuluk La Viola tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 3 Februari 2026, serta langkah-langkah keamanan yang diterapkan untuk pertandingan tersebut, penjualan tiket dilarang bagi penduduk yang berdomisili di wilayah Lombardia. Selain itu, menyusul larangan perjalanan bagi supporter Inter setelah insiden yang terjadi di Cremona, penjualan tiket untuk sektor pendukung tim tamu juga tidak akan dibuka. Pertandingan di Firenze ini sekaligus menjadi laga tandang terakhir yang masuk dalam kebijakan pembatasan tersebut. Gelandang Inter, Henrikh Mkhitaryan belum mengambil keputusan final terkait masa depan kariernya. Menurut laporan Matteo Moretto, gelandang asal Armenia yang genap berusia 37 tahun pada 21 Januari lalu itu, baru akan membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dengan Inter menjelang akhir musim ini. Kontrak Mkhitaryan saat ini diketahui akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Inter disebut membuka kemungkinan untuk memperpanjang masa baktinya hingga tahun 2027. Meski demikian, hingga saat ini keputusan sepenuhnya berada di tangan sang pemain yang masih mempertimbangkan langkah berikutnya dalam fase akhir dari karier panjangnya. Mantan pemilik Inter, Massimo Moratti, memberikan pandangannya mengenai situasi terkini tim Nerazzurri dalam wawancara bersama Kiss Kiss Napoli. Moratti menilai peluang Inter untuk meraih Scudetto masih terbuka lebar, meskipun tim baru saja kalah dari Milan. Ia menegaskan bahwa perebutan gelar belum berada dalam keraguan, karena Inter masih memiliki peluang besar untuk tampil baik hingga akhir musim. Namun demikian, Moratti juga menyoroti adanya penurunan kondisi fisik yang ia lihat dalam performa tim. Menurutnya, Inter harus segera meningkatkan ritme permainan dan memperbaiki penampilan di lapangan jika ingin memastikan gelar juara. Dalam kesempatan yang sama, Moratti juga mengungkap sebuah cerita dari beberapa tahun lalu. Ia mengatakan pernah dihubungi oleh seorang presiden klub Serie A yang mengusulkan agar dirinya mengambil alih Napoli ketika klub tersebut mengalami kebangkrutan. Moratti menolak tawaran tersebut karena menganggapnya sebagai bentuk campur tangan yang tidak menghormati kota dan para pendukung Napoli. Ia menilai kota tersebut layak mendapatkan seseorang yang benar-benar mengambil tanggung jawab untuk membangun kembali klub, seperti yang kemudian dilakukan oleh Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Pelatih Gianpiero Gasperini menyoroti kondisi sepak bola Italia yang dinilainya sedang mengalami kesulitan. Komentar tersebut disampaikannya menjelang laga Iro Derby antara Roma dan Bologna yang akan menentukan tim yang melaju ke perempat final Liga Eropa. Berbicara menanggapi pertanyaan seorang jurnalis setelah kekalahan telak Atalanta dari Bayern Munchen, Gasperini menyebut musim ini bahkan lebih negatif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa Italia telah lama tidak meraih gelar di kompetisi Eropa. Menurutnya, trofi Liga Eropa sempat absen sejak tahun 1990-an sebelum akhirnya dimenangkan oleh Atalanta, sementara Liga Champions terakhir yang dimenangkan klub Italia adalah Inter pada 2010. Gasperini menilai situasi musim ini bahkan lebih buruk dan berjalan seiring dengan masalah yang juga dialami tim nasional Italia yang saat ini masih berusaha memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah kebetulan. Menurutnya, sepak bola Italia memang sedang menghadapi sejumlah kesulitan yang tidak bisa disembunyikan. Gasperini menambahkan bahwa semua pihak terlibat dalam masalah ini, mulai dari pelatih, klub hingga media.
Ia juga menilai persoalan tersebut jauh lebih dalam, berkaitan dengan pembinaan di sektor usia muda, serta cara tim-tim dibangun. Karena itu, menurut Gasperini, masalah ini melibatkan semua pihak dan harus dihadapi bersama. Kemungkinan perpisahan antara Inter dan Hakan Çalhanoğlu pada akhir musim ini disebut masih terbuka. Menurut laporan Fabrizio Romano, ada satu kondisi penting yang akan menentukan masa depan gelandang asal Turki tersebut, yakni perpanjangan kontrak sebelum dimulainya bursa transfer musim panas. Saat ini, Çalhanoğlu masih terikat kontrak dengan klub asal Milan itu hingga tahun 2027. Namun jika dalam 2 bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak tersebut, peluang besar terbuka bagi kedua pihak untuk berpisah. Jika situasi itu terjadi, maka kebersamaan Çalhanoğlu dengan Inter berpotensi berakhir setelah 5 tahun. Inter dikabarkan sedang memantau talenta muda milik Sao Paulo, Gustavo Zabarelli. Menurut laporan eksklusif jurnalis Nicolo Schira melalui akun X miliknya, Zabarelli yang merupakan gelandang serang kelahiran 2009 bahkan sempat dibandingkan dengan legenda Brasil, Kaká. Pemain muda tersebut juga menarik perhatian sejumlah klub besar lainnya seperti Milan dan Barcelona. Zabarelli diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, yakni Italia dan Brasil. Karena itu, beberapa pencari bakat dari Federasi Sepak Bola Italia juga terus memantau perkembangannya. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuka peluang bagi sang pemain agar dapat bergabung dengan tim nasional kelompok usia Italia di masa depan. Wasit asal Italia, Gianluca Manganiello, ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Inter dan Atalanta yang akan digelar di San Siro. Manganiello, wasit berusia 44 tahun dari seksi Pinerolo, akan menjalani tugas ketiganya musim ini dalam pertandingan yang melibatkan Inter. Sebelumnya, ia memimpin 2 laga Inter yang keduanya berakhir dengan kemenangan bagi tim Nerazzurri. Pertandingan pertama terjadi pada 9 November saat menghadapi Lazio yang juga menjadi malam cedera bagi Denzel Dumfries. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-0. Pertandingan kedua dipimpin Manganiello pada 21 Februari lalu saat Inter bertandang ke Lecce, yang juga dimenangkan Inter dengan skor 2-0. Secara keseluruhan, Manganiello telah memimpin 10 pertandingan Inter. Dari jumlah tersebut, Inter meraih 7 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Inter diperkirakan akan menghadirkan banyak wajah baru pada musim depan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, perubahan besar di dalam skuad akan terjadi terlepas dari bagaimana hasil 10 pertandingan terakhir Serie A musim ini. Manajemen klub berencana membangun tim yang lebih tangguh, kuat secara fisik, dan lebih lapar akan kemenangan, sesuai dengan permintaan pelatih Christian Cifu. Salah satu target yang masih diharapkan bisa direkrut adalah Manu Kone. Inter disebut akan kembali mencoba mendatangkannya pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah upaya serupa juga dilakukan pada musim panas sebelumnya. Anggaran yang disiapkan untuk gelandang yang dibutuhkan itu bahkan bisa melampaui 40 juta euro. Di sektor lini tengah, Inter juga akan menyambut kembalinya Stankovic Jedior yang datang dengan antusiasme tinggi, serupa dengan yang dirasakan terhadap Pio Esposito. Pio Esposito sendiri bersama Lautaro Martinez disebut sebagai salah satu dari sedikit kepastian dalam skuad Inter saat ini. Bahkan 2 pemain penting seperti Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella disebut bisa saja hengkang apabila ada tawaran yang tepat. Hal tersebut mungkin tidak terjadi, namun kemungkinan itu tetap tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. 2 kekalahan dalam derby juga dianggap memperlihatkan adanya masalah secara umum di dalam tim. Banyak pemain besar dinilai belum memberikan kontribusi yang diharapkan, dan salah satu yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah Marcus Thuram, yang sedang mengalami periode paling sulit sejak bergabung dengan Inter. Selain itu, beberapa pemain juga diperkirakan akan meninggalkan klub karena kontrak mereka akan segera berakhir. Nama-nama seperti Francesco Acerbi, Yann Sommer, Matteo Darmian, dan Stefan De Vrij masuk dalam daftar tersebut. Sementara itu, masa depan Henrikh Mkhitaryan masih menunggu keputusan terkait kemungkinan perpanjangan kontrak.
Untuk posisi penjaga gawang baru, manajemen Inter disebut memprioritaskan Guglielmo Vicario yang berada di posisi terdepan dibandingkan opsi lain, termasuk Andriy Lunin. Di lini belakang, perhatian juga tertuju pada Muha Removic. Sementara di lini tengah, Davide Fratesi dinilai kecil kemungkinan akan bertahan. Perpisahan dengan Hakan Çalhanoğlu juga dianggap cukup mungkin terjadi, terutama karena banyaknya cedera yang dialaminya. Meski demikian, Galatasaray disebut tidak akan mengajukan tawaran lebih dari 10 hingga 15 juta euro. Di sisi lain, Jan Bisek diperkirakan akan memperpanjang kontraknya. Namun, ia tetap berpotensi dijual apabila ada tawaran sekitar 40 juta euro, mengingat minat dari Bayern Munich dan beberapa klub besar Premier League. Sementara itu, masa depan Denzel Dumfries masih diliputi tanda tanya karena adanya klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang berlaku hingga pertengahan Juli.